Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Ramadhani dengan NIM 2309116008. Saya dari Sistem Informasi A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah yaitu Manajemen Risiko TI. Saya di sini membawakan judul atau topik yaitu Manajemen Risiko dalam penggunaan media sosial. Nah, media sosial merupakan hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastinya dalam sehari kita akan menggunakan media sosial sebagai hiburan, mencari informasi, ataupun membeli barang dan berkomunikasi. Namun hal tersebut tidak bisa kita hindari dari beberapa hal negatif atau hal yang kita duga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah dalam memanajemen resiko dalam penggunaan media sosial tersebut. Nah, di sini ada 5 langkah dalam manajemen risiko penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu penetapan konteks. Maksudnya di sini adalah kita menentukan nih tujuan dari penggunaan kita dalam menggunakan media sosial ini untuk apa. Yang pertama mungkin sebagai hiburan. Maksudnya hiburan di sini adalah kita tuh misalkan mencari kayak video-video lucu ataupun kayak tren-tren yang terbaru, dan juga kita bisa mencari kayak hiburan lah untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu sebagai edukasi. Maksudnya di sini adalah kita bisa mempelajari keterampilan baru dan juga kita bisa mengakses beberapa informasi yang terhangat. Yang ketiga sebagai media sosial ini sebagai personal branding, yaitu sebagai untuk membangun citra diri kita ataupun kita ingin menjalankan sebuah bisnis baru dengan personal brandingkan yang menggunakan media sosial ini. Yang keempat yaitu komunikasi. Mungkin kita ingin berinteraksi lah dengan teman-teman kita, dengan keluarga ataupun dengan rekan kerja, dan menggunakan media sosial ini sebagai mencari berita atau informasi. Maksudnya di sini adalah dengan kita menggunakan media sosial ini kita dapat mengikuti dari perkembangan berita terbaru atau yang terkini. Langkah selanjutnya atau yang kedua yaitu identifikasi dari risiko. Nah, risiko yang kita gunakan dalam media sosial ini bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial itu dengan kategori yaitu keamanan dan privasi. Maksudnya di sini adalah risikonya itu dia bisa ke pencurian data pribadi, seperti ada peretasan dari akun dan juga ada eksploitasi anak di bawah umur. Nah, risiko yang kedua yaitu pada kelompok yaitu psikologis dan kesehatan mental. Nah, yang di sini tuh bisa ke cyberbullying, kecanduan dari media sosial, dan juga ada efek FOMO. Dan yang ketiga yaitu penyebaran informasi yang tidak valid. Nah, di sini kelompoknya yaitu kayak hoax, terus juga ada memanipulasi dari opini publik. Dan yang terakhir yaitu kelompok terakhir yaitu finansial. Maksudnya di sini kayak penipuan online, terus juga ada pembelian impulsif akibat iklan-iklan yang banyak tersedia di media sosial tersebut. Nah, langkah ketiga yaitu analisis resiko. Nah, langkah ini bertujuan untuk memahami lah seberapa besar dampak yang terjadi akibat dari penggunaan media sosial itu dan kemungkinannya itu terjadi seberapa besar. Jadi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dampaknya tinggi tapi kemungkinannya itu terjadi dari resikonya juga tinggi. Yang pertama yaitu mungkin dari kecanduan media sosial sehingga bisa menurunkan dari produktivitas kita. Nah, yang kedua yaitu dampaknya itu rendah tapi dampaknya itu tinggi tapi kemungkinan yang terjadi di resikonya ini rendah. Nah, itu tuh dari peretasan akun oleh hacker yang profesional. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dampaknya itu rendah tapi kemungkinan terjadi dari resikonya ini tuh tinggi, yaitu pembelian impulsif akibat iklan yang tersedia di media sosial. Dan yang terakhir yaitu dampaknya itu rendah tapi kemungkinan dari resiko yang terjadi ini juga rendah, yaitu mengalami gangguan ringan karena terlalu banyak scrolling dari media sosial tersebut. Langkah keempat yaitu kita bisa mengevaluasi dari resiko atau prioritas dari penanganan. Maksudnya di sini adalah berdasarkan kita analisis yang kita lakukan di langkah ketiga tadi, kita bisa menentukan resiko yang perlu penanganannya atau perhatian yang lebih. Nah, kita tuh bisa melakukan prioritas dari tinggi, sedang, dan rendah. Yang pertama yaitu mungkin dari prioritas resiko yang tinggi, yaitu mungkin dari pencurian data pribadi dan juga kecanduan dari media sosial. Nah, kita bisa mengelompokkannya di
prioritas yang tinggi. Kemudian kita masuk ke prioritas resiko yang sedang. Berarti mungkin di dalam yang masuk ke yang FOMO yang mempengaruhi dari kesehatan mental. Dan yang terakhir kita masuk ke pengelompokan dari prioritas resiko yang rendah. Itu yang terakhir yaitu terlalu lama menghabiskan waktu untuk konten yang tidak penting. Dan yang terakhir langkah kelima yaitu mitigasi resiko, yaitu menerapkan strategi untuk bagaimana kita bisa mengurangi atau mencegah dari resiko-resiko yang telah terjadi di sebelumnya. Yaitu yang pertama mungkin kita bisa menggunakan kata sandi yang kuat dan autentifikasi dua faktor. Selanjutnya ada membatasi dari waktu kita menggunakan media sosial tersebut. Lalu ada memverifikasi berita sebelum kita membagikannya ke orang-orang ramai. Kayak kita mencari dulu lah dari sumber-sumber yang valid sebelum kita jelaskan ke orang banyak. Dan terakhir yaitu waspada terhadap penipuan online. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 5 langkah dalam manajemen resiko penggunaan media sosial. Mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan kata-kata yang sering kita dengar, yaitu bijaklah dalam menggunakan sosmed agar hidup kita menjadi lebih sehat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.